Bab 488. Orang-orang kuat dari Asosiasi Seni Bela Diri sama sekali tidak menganggap serius Ma Chao dan mengancam akan membiarkan Yang Chen mati. Provokasinya gagal membuat Yang Chen bereaksi dengan cara apapun. Ekspresi wajah Ma Chao muram dan menakutkan, namun dia diabaikan. Seorang pecundang yang bahkan tidak berani menyebutkan namanya tidak memenuhi syarat untuk melawan saudara Chen secara pribadi. Sudut mulut Ma Chao terangkat, dan matanya penuh semangat juang yang kuat. Saat dia selesai berbicara, dia bergegas keluar. Terdengar suara ledakan yang keras dan tapak kaki besar penyok di jalan aspal di bawah kakinya. Yang Chen baru saja mengatakan bahwa kecuali Ma Chao pecah sepenuhnya, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Dalam hal ini, tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Begitu dia mengambil tindakan, Ma Chao akan segera mencapai kondisi terkuatnya. Ledakan. Detik berikutnya, Ma Chao seperti guntur. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan orang kuat dari Asosiasi Seni Bela Diri. Tanpa gerakan mewah apapun, dia meninju. Pukulan ini sangat mendominasi. Begitu mendarat, ekspresi orang kuat dari Asosiasi Seni Bela Diri tiba-tiba berubah. Hampir seketika, mereka menyilangkan tangan. Di saat yang sama, kakinya tiba-tiba melangkah dengan keras, dan tubuhnya melayang ke arah belakang. Tinju Ma Chao tiba-tiba mendarat di lengan lawan yang disilangkan. Pukulan yang begitu keras disebabkan oleh kecenderungan lawan untuk mundur, dan sebagian besar kekuatannya hilang. Meski begitu, pukulan Ma Chao mengejutkan orang-orang kuat dari Asosiasi Seni Bela Diri. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk membiarkanmu menghadapinya? Ma Chao tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Setelah mendaratkan pukulannya, dia berhenti di tempatnya dan bertanya dengan ekspresi menantang. Tampaknya dia terlihat tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya sejak dia meninggalkan Northern Territory dia menjadi orang yang begitu kuat. Hanya berdasarkan momen ketika serangannya mendarat, respon lawan di luar ekspektasinya. Meskipun lawannya terjatuh beberapa langkah karena pukulannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia sangat terampil. Sementara Ma Chao terkejut, Asosiasi Seni Bela Diri juga sangat terkejut. Sebagai orang terkuat ke-8 di Asosiasi Seni Bela Diri, dia hampir tidak pernah menghadapi lawan. Pemuda di depannya justru membuatnya merasakan banyak tekanan. Wah, kamu sangat kuat dan pantas di mataku, Lu Meng. Tapi meski begitu, kamu tetap bukan tandinganku. Lu Meng melaporkan namanya dan menunjukkan rasa hormat kepada yang kuat. Ketika Ma Chao mendengar nama Lu Meng, ekspresi terkejut muncul di matanya. Yang Chen mengatur agar dia datang ke Yandu tidak hanya untuk mengejar Irene, tetapi juga mengetahui detail beberapa orang kuat di Yandu. Lu Meng, orang terkuat ke-8 di Asosiasi Seni Bela Diri. Dia juga orang paling rendah hati di Asosiasi Seni Bela Diri. Meskipun dia hanya berada di peringkat ke-8, ada rumor bahwa kekuatan tempur aslinya dapat menempati peringkat 5 besar di Asosiasi Seni Bela Diri. Namun, dia adalah orang yang rendah hati dan tidak berjuang untuk apapun, sehingga peringkatnya tidak berubah selama hampir 10 tahun. Namun yang mengejutkan Ma Chao adalah bukan posisi Lu Meng di Asosiasi Seni Bela Diri, melainkan peringkat ke-8 dan sudah begitu kuat. Bahkan jika kekuatan tempur Lu Meng yang sebenarnya berada di peringkat 5 besar, seberapa kuatkah 4 besar itu? Untuk pertama kalinya, Ma Chao memiliki ketertarikan yang kuat pada Asosiasi Seni Bela Diri. Kita belum bertarung secara resmi, tapi kamu begitu yakin bahwa aku bukan lagi lawanmu. Mata Ma Chao penuh dengan semangat juang, dan dia tiba-tiba memiliki ekspektasi dan mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Kalau begitu, ayo bertarung. Lu Meng berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, aura menakjubkan muncul dari tubuhnya. Saat ini, Ma Chao benar-benar merasa tercekik. Bau darah di tubuh Lu Meng tidak lebih lemah dari bau darah dia yang telah bertarung di medan perang selama bertahun-tahun. Jika dia tidak membunuh terlalu banyak orang, itu tidak akan mungkin terjadi. Ma Chao dan Yang Chen berada di medan perang karena ingin melindungi rumah dan negaranya.
Jika mereka tidak membunuh musuh, maka musuhlah yang akan membunuh mereka. Namun, Lu Meng hanyalah orang terkuat ke-8 di pasukan, tapi sebenarnya dia memiliki bau darah yang begitu kuat. Jadi siapa orang yang dia bunuh? Gelombang kemarahan yang luar biasa muncul dari tubuh Ma Chao. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Ma Chao tiba-tiba meraung. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Lu Meng. Pada saat yang sama, Lu Meng juga bergerak, dan kecepatannya sama cepatnya. Di bawah lampu jalan yang redup, sosok Lu Meng secepat kilat. Saat dia masih berada 5 atau 6 meter dari Ma Chao, dia tiba-tiba menginjak tanah, lalu melompat tinggi ke udara. Detik berikutnya, tendangan menggelegar langsung menuju ke kepala Ma Chao. Ma Chao tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memblokir. Bang! Terdengar suara keras dan hantaman dahsyat yang menyebabkan kaki Ma Chao tergelincir beberapa meter di tanah. Ma Chao merasa lengannya hampir patah. Jika kepalanya baru saja ditendang oleh pukulan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan kehilangan kemampuan bertarungnya dalam waktu singkat, bukan? Lu Meng tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan serangannya gagal. Kemudian, serangan Lu Meng datang lagi. Kekosongan berguncang, dan tinju Lu Meng meraung disertai suara angin yang bertiup. Sebelum Ma Chao bisa berdiri diam, serangan Lu Meng datang. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Dalam kepanikan, Ma Chao hanya bisa bertarung dengan pukulan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan dua energi gelap yang kuat menyebar ke lengan satu sama lain seperti gelombang udara. Detik berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba mundur 7 atau 8 langkah. Itu Ma Chao. Saat ini, wajah Ma Chao sangat pucat, dan ada rasa manis amis di tenggorokannya yang terus mengalir. Hanya dalam beberapa gerakan, Ma Chao terluka. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Lu Meng. Saya tidak tahu perlakuan seperti apa yang diberikan Yang Chen kepada Anda hingga membuat Anda mengikutinya dengan sepenuh hati. Melihat Anda masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang kuat, saya akan memberi Anda kesempatan. Lu Meng berkata dengan tenang, bergabunglah dengan asosiasi seni bela diri dan kamu akan menjadi Master Jiu. Dia tidak mengejar kemenangan, tetapi memberikan perdamaian kepada Ma Chao. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ma Chao, dia telah melampaui Niu Genhui, yang dibunuh oleh Yang Chen dan berada di arena seni bela diri Jiangping. Jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk menggantikannya. Ma Chao menyeka darah dari sudut mulutnya tanpa rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan bercanda, timbal balik adalah timbal balik. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan memberi Anda kesempatan. Lu Meng sedikit mengernyit. Kata-kata dan nada bicara Ma Chao membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ikuti saudara Chen, aku tidak akan membunuhmu. Mata Ma Chao menyipit, dan niat membunuh muncul. Kamu sedang mencari kematian? Lu Meng berkata dengan marah. Namun, sebelum sempat mengambil tindakan, Ma Chao yang tampak terluka parah, justru bergerak lebih dulu. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung lagi. Yang mengejutkan Lu Meng adalah aura di tubuh Ma Chao jelas lebih rendah dari miliknya. Tapi kekuatan bertarung yang dia tunjukkan saat ini sangat kuat. Yang Chen yang selama ini menutup mata di dalam mobil, akhirnya membuka matanya dan melihat kedua orang yang berkelahi dengan ekspresi tenang. Saudaraku, bagaimana kamu bisa melihat sesuatu dengan akal sehat? Dia hanya akan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Dia lebih kuat dari dia, tapi jumlah orang kuat yang mati di tangannya sudah melebihi jumlah tangannya. Dan kamu hanya akan menjadi batu asahan baginya untuk melampaui batas kemampuannya. Yang Chen bergumam, wajahnya penuh percaya diri. Lu Meng, yang bertarung dengan Ma Chao, semakin ketakutan. Hanya dalam beberapa menit pertarungan, terlihat jelas bahwa dia telah menekan Ma Chao. Tetapi setiap kali dia akan menang, Ma Chao kembali dan menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba mendapat ilusi bahwa meskipun dia lebih kuat, Ma Chao bisa mengatasinya. Bang!
Pukulan berat lainnya, dan Ma Chao mundur 5 atau 6 langkah. Dalam sekejap, dia tampak baik-baik saja lagi dan bergegas menuju Lu Meng lagi. Di saat yang sama, kekuatan tempur yang dia keluarkan bahkan lebih kuat. Siapa kamu? Lu Meng akhirnya merasa ada yang tidak beres. Pria muda dan kuat telah membuatnya merasa luar biasa. Sekarang, ia telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda jadinya. Ini terlahir sebagai pejuang. Mengingat waktu, prestasi orang seperti itu tidak dapat diukur. Kamu tidak perlu peduli siapa aku, ingatlah bahwa orang yang membunuhmu bernama Ma Chao. Ma Chao memasang ekspresi bercanda di wajahnya, jika aku ingin membunuh saudara Chen, kamu saja tidak cukup. Setelah kata-kata itu jatuh, aura di tubuh Ma Chao menjadi lebih menakutkan, dan bau darah yang kuat menyapu Lu Meng seperti lautan badai. Mati. Ma Chao meraung marah, tubuhnya bersinar, dan dia meninju. Saat ini, ekspresi Lu Meng berubah drastis. Ledakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba dari Ma Chao membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar. Lu Meng baru saja hendak menghindari ujung tajamnya, tetapi tinju Ma Chao sepertinya memiliki mata dan benar-benar mengikuti arah yang dia hindari. Bang! Sebuah pukulan mengenai dada Lu Meng, dan segera setelah itu, tubuhnya terbang ke udara. Bab ini telah selesai.